Beberapa kali ada umat yang datang kepada saya dan mereka protes. Seneng aku kalau pada protes gitu ya. Tandanya memang sungguh berpikir dan mau menghayati dengan baik imannya. Protes itu diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Romo, saya kok tidak pernah tahu romo-romo itu berdoa dalam nama Yesus. Atau juga mengapa romo-romo tidak pernah mengajarkan umat untuk berdoa dalam nama Yesus? Bukankah Yesus sendiri dalam Injil Yohanes mengatakan, kalau kamu berdoa, berdoalah dalam namaku. Artinya berdoa dalam nama Yesus. Betul enggak protesnya? Berdoa dalam nama Yesus atau tidak? Diajak oleh romo-romo berdoa dalam nama Yesus atau tidak? Ya, memang kalau mintanya harus dengan 3 kata dalam nama Yesus, ya mungkin jarang ya romo-romo memakai ungkapan itu. Namun saya biasanya mengajak saudari-saudara yang bertanya itu untuk menyadari bagaimana sebetulnya sudah berdoa dalam nama Yesus. Sering ikut misa? Oh pasti rajin ikut misa. Bahkan ada yang misa setiap hari, Senin sampai Sabtu, masih ditambah Minggu, masih ditambah lagi seringkali dengan misa ujub dan sebagainya. Jadi seminggu lebih dari 7 kali. Sering ikut perayaan sakramen-sakramen, baptis, krisma, sering. Ya, oke, bagus. Minyak suci juga. Sering ikut ibadat-ibadat pemberkatan, ya, pemberkatan rumah, pemberkatan toko, pemberkatan tempat usaha, pemberkatan perpustakaan, pemberkatan gedung baru, pemberkatan cincin, pemberkatan benda rohani, pemberkatan, pokoknya macam-macam pemberkatan. Pada doa pembuka dan doa penutup biasanya dimulai dengan seruan atau sapaan kepada siapa. Nah, kalau dalam liturgi Katolik, dalam upacara-upacara Katolik, biasanya diawali dengan Allah atau Allah Bapa yang Maha Pengasih, Pencipta, yang Maha Kuasa, dan sebagainya. Pokoknya seruannya kepada Allah Bapa. Lalu disampaikan syukur atau pujian dan permohonan-permohonannya. Setelah itu diakhiri dengan apa? Pada umumnya itu diakhiri misalnya, demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Atau dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Ingat-ingat, demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Atau dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mulai terasa kan? Sebetulnya doa-doa liturgi gereja itu semua sudah selalu dalam nama Yesus. Ketika diarahkan atau memulai dengan menyapa Bapa, diakhiri dengan dalam nama Yesus. Memang tidak hanya dengan 3 kata, tetapi dengan 7 atau 8 kata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Putramu.
dengan pengantaraan Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Sebetulnya kita sudah berdoa juga dalam nama Yesus, tapi pakai versi yang panjang. Nah, apakah boleh hanya disingkat dalam nama Yesus? Boleh. Apakah boleh pakai yang panjang? Juga boleh. Pilih salah satu. Nah, ini enaknya jadi orang Katolik ya. Pilih salah satu. Semuanya berkenan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita menyampaikan doanya dengan penuh kasih pada Kristus. Artinya bersatu dengan Kristus dan penuh kepercayaan akan nama atau kuasa Kristus atas doa-doa kita. Selamat berdoa dalam nama Yesus, demi Kristus, dengan pengantaraan Kristus.